Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kisah cinta yang terkenal dan paling fenomenal ialah kisah cinta Nabi Yusuf alaihissalam dan Siti Zulaikha. Kisahnya pun tersebut dalam Al-Quran pada surat Yusuf. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaikha bukan terjadi lewat pesta-pesta mewah ataupun perpapasan di sebuah jalan, melainkan karena sang Nabi merupakan budak yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Kitfir yang merupakan suami dari Zulaikha. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Kitfir merupakan seorang menteri keuangan di negara Mesir yang memiliki pengaruh cukup kuat. Nabi Yusuf dikenal sebagai sosok laki-laki yang memiliki wajah yang tampan rupawan. Parasnya begitu memesona sampai-sampai para perempuan di sekitarnya terpikat. Salah satunya yang ikut kagum ialah Zulaikha, istri dari majikan Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha merupakan seorang putri dari raja yang dikenal memesona. Suatu hari, ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang rupawan yang berhati mulia, sehingga membuatnya jatuh hati. Setelah 3 kali memimpikannya, cinta dan kasih sayang mulai tumbuh hingga membuatnya menolak pinangan para putra kerajaan lain karena dirasa bukan orang yang ada dalam mimpinya. Papa Zulaikha kemudian mempertemukannya dengan seorang menteri bernama Kitfir. Zulaikha kecewa karena wajah Kitfir tidak seperti orang yang dilihatnya dalam mimpi. Meskipun demikian, ia tetap menerima menteri itu menjadi suaminya. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaikha bermula karena Nabi Yusuf merupakan budak yang kemudian diangkat sebagai anak oleh Kitfir. Pada saat itu, Kitfir menjabat sebagai menteri keuangan yang cukup berpengaruh di Mesir. Nabi Yusuf pun kemudian tinggal bersama keluarga angkatnya tersebut. Betapa terkejut Zulaikha ketika melihat Nabi Yusuf sebagai sosok laki-laki yang beberapa kali hadir dalam mimpi lalunya. Zulaikha pun menyambut Nabi Yusuf dengan penuh kegembiraan. Oleh karena Zulaikha sudah berhasrat pada Nabi Yusuf sejak dulu, pada suatu hari Zulaikha mengunci pintu-pintu rumahnya. Kemudian Nabi Yusuf yang ada dalam rumah dan mengajaknya berzina. Nabi Yusuf pun menolak ajakan Zulaikha tersebut. Nabi lalu berjalan menuju pintu untuk keluar. Zulaikha mengejar dan menarik pakaiannya sampai-sampai bagian belakangnya terkoyak. Nahas, Kitfir kemudian memergoki mereka di depan pintu. Zulaikha pun memberi pernyataan bahwa Yusuf adalah orang yang mengajaknya berkhianat. Nabi kemudian berkata bahwa perkataan istri Kitfir tersebut tidaklah benar. Kitfir kemudian merasa bingung mendengar kesaksian mereka. Dia lalu mendatangkan seorang saksi dari keluarga Zulaikha dan berkata, jika pakaian Yusuf koyak di bagian depan, maka Yusuf berbohong. Namun, jika pakaian Yusuf yang koyak adalah bagian belakang, maka Zulaikha lah yang berbohong. Dari pakaiannya tersebut terbukti bahwa Nabi menceritakan kejadian yang sebenarnya. Pakaian tersebut yang menyelamatkannya dari hukum yang bisa didapatkan apabila terbukti mengajak zina istri majikannya tersebut. Rasa malu Kitfir kemudian meminta Nabi Yusuf untuk merahasiakan kejadian tersebut. Meski kejadian itu telah berlalu dan Yusuf berusaha menjaga rahasia tersebut, berita tersebut tetap menyebar ke penjuru kota. Para perempuan di kota itu kemudian mencerca Zulaikha karena cinta pada seorang bujang, bahkan membuatnya berkhianat dari suaminya sendiri. Cercaan itu pada akhirnya sampai ke telinga Zulaikha. Lalu ia mengundang para perempuan itu ke rumah untuk mempertemukan mereka dengan Nabi Yusuf. Begitu melihat paras Nabi yang menawan, perempuan-perempuan itu ikut terpesona. Nabi kemudian berdoa agar dirinya dipenjara untuk menjaga dirinya dari ajakan-ajakan dosa kepada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Beberapa waktu mendekam di penjara, Nabi Yusuf kemudian dibebaskan setelah menafsirkan mimpi sang raja. Raja mengakui bahwa Nabi Yusuf adalah seorang yang jujur.
Nabi pun kemudian diberi kedudukan tinggi di kerajaan. Atas permintaannya, raja menjadikannya bendahara negara. Setelahnya, Nabi kemudian menjabat sebagai wazir Mesir, menggantikan Kidfir, suami Zulaikha yang meninggal dunia. Lama tidak berkabar. Nabi kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan Zulaikha. Saat itu, Zulaikha sudah jatuh miskin sehingga hidupnya terlantar. Dari pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaikha untuk yang kedua kalinya setelah berpisah, keduanya kemudian menyatukan cinta mereka secara suci. Nabi pun baru mengetahui bahwa Zulaikha ialah seorang perawan karena mantan suaminya dahulu ternyata impoten. Nabi dan Zulaikha kemudian dikaruniai dua orang anak, yakni Ifraisim bin Yusuf dan Misyah bin Yusuf. Kisah cinta keduanya menjadi pelajaran bahwa zina hanyalah akan menodai kesucian cinta antara dua manusia. Kisah Zulaikha galau selama 40 tahun membuat matanya buta. Kisah ini kami kutip dari versi kedua kisah Zulaikha dalam mengejar cintanya Nabi Yusuf. Cintanya bukan sebatas anak dan ibu, melainkan rasa cinta terlarang yang dirasakan oleh Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga membuatnya galau hingga 40 tahun. Saat Nabi Yusuf beranjak dewasa, ketertarikan Zulaikha kepadanya semakin menjadi, dan ia berupaya untuk memilikinya dengan cara-cara yang kotor. Zulaikha sampai harus menjebak Nabi Yusuf untuk berzina dengan ibu angkatnya tersebut. Namun, hal tersebut gagal karena Yusuf pergi meninggalkannya. Nabi Yusuf yang menolak ajakan sang ratu pun akhirnya dipenjara dan dijadikan budak tambang batu oleh kerajaan. Saat Yusuf dalam penjara, bukan merasa senang, justru Zulaikha merasa sangat kesepian dan merindukan Yusuf yang dipuja karena ketampanannya itu. Singkat cerita, Nabi Yusuf berhasil dibebaskan oleh petinggi Mesir yang bernama Raja Ahmadun dan menjadikannya menteri keuangan di kerajaannya. Hal ini pun memaksa Zulaikha harus berpisah dengan Yusuf selama, dan puncak inilah yang membuatnya galau hingga 40 tahun. Kala itu Yusuf disibukkan memimpin kerajaan Mesir untuk mengurus musim paceklik di daerah tersebut agar masyarakat Mesir tak kelaparan. Namun, Zulaikha selama puluhan tahun masih terus meratapi jarak antara ia dan Yusuf, serta belum sempat ia memilikinya. Hatinya tak gentar untuk mencari cara supaya ia bisa mendapatkan cinta Nabi Yusuf alaihissalam dengan menunggu di tempat perdagangan di kota Mesir berharap bertemu dengan Yusuf. Tetapi semuanya sia-sia. Ia hanya bisa terus menangis dan terus menangis hingga matanya buta karena tangisan tersebut. Kala itu, Yusuf telah menikah dengan seorang wanita bernama Asenat dan memiliki 2 putra tampan. Bertemu dengan Zulaikha yang sudah tua renta. Dibawalah Zulaikha ke dalam kerajaan, dan sebelumnya Yusuf mendapatkan amanat dari malaikat Jibril untuk menikahi Zulaikha. Hal itu sempat ditolak oleh Yusuf karena ia hanya ingin setia dengan istrinya Asenat. Namun Asenat mendukung Yusuf untuk menikahinya. Menikahi Zulaikha menjadi hal yang banyak ditertawakan oleh seisi kerajaan, termasuk para pemuja berhala yang sedang berkumpul dalamnya. Mereka menganggap tak mungkin Yusuf menikahi wanita tua renta dan buta sebagai istrinya. Namun Yusuf menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan wajah Zulaikha menjadi muda dan tidak buta lagi. Atas izin Allah, wajah Zulaikha pun berubah menjadi muda dan tak lagi buta. Setelah melihat keajaiban tersebut, akhirnya Zulaikha pun memilih untuk memeluk agama Islam. Setelah Zulaikha mendekatkan diri kepada Allah, rasa ingin memiliki Yusuf telah sirna. Sementara justru Yusuf melamar Zulaikha untuk menjadi istri keduanya. Meminang Zulaikha merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sebelumnya ia telah menolaknya. Sementara Zulaikha yang menggebu justru memilih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada akhirnya penantian Zulaikha selama 40 tahun pun mendapatkan Yusuf sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendekati Allah,
justru Yusuflah yang mendekat, dan sebaliknya ketika ia menjauhi Allah, maka Yusuf pun terus menjauhkannya.